Hai hai hai, balik lagi bersama kita di Bebaskom, Begesah bareng Himakom. Bersama saya Rahman. Dan saya Sinta. Ya, di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yaitu demisioner dari Himakom. Siapa nih kira-kira? Boleh kenalan dulu nggak, Kak? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Ya, perkenalkan ya, nama saya itu Sukma Wijaya. Saya demisioner dari Himakom dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Divisi saya di sini koordinator humas. Cukup kali ya kalau untuk yang lainnya. Nanti bisa tanya-tanya lewat WA aja pribadi ya. Oke. Bisa ditambah kontak WA Bisa nanti. ditambah lagi, Boleh. boleh. Jadi kali ini Bebaskom kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Sukma, merupakan koordinator humas tahun 2017 Kak ya? Iya, Tahun betul sekali. 2017. Jadi kalau mau sedikit ngulik-ngulik tentang humas nih Kak, kira-kira humas tuh menurut pandangan Kakak tuh apa sih? Iya. Tentang humas ya, Iya, bukan tentang tentang humas. pribadi ya. Iya, Iya, boleh. humas. Kalau menurut saya sih humas itu ya, itu sebagai jembatan dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Jadi ya itu secara umumnya ya, kalau untuk kita secara rincian itu nggak ada sih sebenarnya humas secara rincian. Balik lagi kalau ini personalnya lagi, Iya. terutama nih di Himakom nih, kita bicara di Himakom nih ya, Ya. ruang lingkup Himakom. Kalau di Himakom itu sendiri sih kita sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga lembaga. Jadi kita ini sebagai wadahnya. Sebagai wadah Iya, dari sebagai mahasiswa ke lembaga. Lembaga. Itu sih kalau menurut saya. Hmm. Mungkin untuk yang orang-orang yang di luar sana yang ada ilmu lebih Iya. dari saya mungkin bakal beda lagi gitu. Oke, jadi sejauh Dan- ini kira-kira kan Kakak dari Koorhumas, terus udah lulus dari Iya. Visipol, sekarang kerja, Kerja nih, Kak. Alhamdulillah udah Iya. kerja. udah kerja. Iya. Kerja di mana Kak sekarang? Kalau sekarang sih di suatu lembaga di retail ya. Mm-mm. Heeh. Bidang retail berarti sama kayak bidang marketing kayak gitu kayak. Bisa dibilang kayak gitu juga. Hmm. Sama-sama. Nggak jauh beda sih. Berarti waktu-waktu di Himakom di divisi humas berarti kebawa ilmunya sampai ke pekerjaan. Ya. Alhamdulillah banyak yang kebawa. Kita bukan di Himakom aja nih. Saya juga ilmu komunikasi yang kuliah di Sipol Chandra di Muka ini udah banyak ilmu yang saya dapat itu saya terapin di dunia kerja ya alhamdulillah sampai sekarang pun ada terasa feedbacknya. Ya. Nggak sia-sia nih saya kuliah selama 4 tahun di Sipol Chandra di Muka ini saya dapat gitu. Banyak ilmunya ke dunia Iya. kerja. Iya, ya. benar Bang. Terus juga selama Kakak di Himakom kurang lebih kan 2 tahun. Iya. 1 2 tahun tahun. menjadi anggota, 1 Iya. tahun menjabat juga kan. Iya. Iya. benar. Ya. Nah, kira-kira apa sih kendala pas waktu ada di humas? Kalau kendala sih kebanyakan di kegiatan ya. Kegiatan maksudnya kayak gini. Pada zaman aku, anggota-anggota ini banyak yang bekerja. Nah, kendalanya di situ nih. Kendala kita ngumpulin anggota buat ngadain rapat, kita ngumpulin anggota buat kita pembentukan panitia, itu kendala yang benar-benar yang sangat sulit dipecahkan. Kalau untuk yang lainnya itu pasti ngikut. Enggak mesti di di divisi humas sendiri nih, setiap divisi itu pasti ada kendala Iya, masing-masing ya. benar. Cuman kalau divisi humas kita balik lagi nih. Divisi humas kita balik lagi kenapa? Kita kumpulin anggota-anggota yang lain. Solusi dari kita nggak bisa ngumpulin anggota divisi humas sendiri itu kita ngumpulin anggota-anggota yang lain. Itu sih. Karena satu sisi tadi kan mereka juga kerja, Iya. kita nggak tahu mereka mungkin nutupin Iya, kebutuhannya tadi ya, benar. jadi nggak bisa dipaksa Nggak bisa juga. dipaksain. Tapi kembali lagi Kak, kan di humas ini kan banyak banget feedbacknya ya, tadi dapat relasi sampai benar. misalnya kalau di dunia kerja bisa ke orang tuh lebih enak kan. Iya, Nah, benar. Menghadapi orang. Iya, lebih enak menghadapi. Jadi sejauh ini kira-kira kan Kakak di bidang retail, terus juga pasti nemen dong ada yang komplain nih. Pasti. Ya, pasti ada, pasti banyak ya kan? Pasti. Banyak banget pasti kan. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya ada orang komplain, kira-kira tanggapan Kakak tuh gimana biar masukan juga buat kita Iya. siapa tahu nanti yang terjun ke dunia kerja bisa menghadapinya tuh dengan santai gitu. Iya, cara menanggapinya. Heeh.
Kalau saya pribadi sih kayak gini. Kita kalau untuk menghadapi sebuah masalah ataupun customer nih, kita ambil contoh di customer ya. Iya. Kita harus tahu nih customer ini tipikalnya yang kayak gimana. Terutama kita juga harus bisa baca gestur dari tubuh dia. Jadi ketika kita dapetin masalah nih, komplainan. Contoh misalkan dia komplain akan barang kita nih. Kalau barang kita dikomplain, tinggal kita ngadepinnya. Yang utama kita harus utamain selalu senyum. Walaupun kita salah nggak salah, kita harus senyum. Senyum. Ada nih orang ketika aku nggak salah nih, Ya. tiba-tiba dia komplain, ya lah kenapa Bu? Pak, kan emang barang kita kayak gini kayak Iya. gini. Kita nggak bisa kayak gitu. Ilmu yang didapat dari humas ya kayak gitu. Kita harus bisa ngerangkul namanya customer tersebut, Iya. supaya dari customer ini yang awalnya marah bisa baik ke kita, bisa Iya. nyaman ke kita. Iya. Nah, itu harus yang kita bisa. Balik-balik tadi sama gestur tubuh kita Iya. ya, sama orang gimana. Jadi Pasti. kalau misalnya orang itu nyaman, pasti enak ngomongin Iya. sama kita. Jadi kan terus Pasti dia ke semua, kita itu. terus. Nah, ya Kak, ini tanya soal kelebihan dari humas nih. Apa aja Kak menurut Kakak setelah lulus kuliah nih? Kalau kelebihan dari humas yang saya dapat nih pribadi, saya lebih pede lagi ngomong. Maksudnya ketika kita di dunia kerja nih, Ya. terutama ketika kita mau bekerja pasti kita interview dulu dong. Ya, benar. Dan kebanyakan nih semua orang gagal di interview. Ya. Ketika kita gagal di interview, itu pasti yang dinilai cara kita bicara dong. Benar. Di situ ilmu dari humas yang saya dapat, kita bisa udah nyaman ketika ngadepin orang yang belum kita kenal, Kenal. kita lebih nyaman pasti. Terus yang kedua, selain lebih nyaman, lebih pede dalam berbicara, kita udah bisa untuk apa ya, membuat nyaman seseorang itu kepada kita. Jadi meyakinkan lah. Ya. Jadi oh iya ya, ini orang bisa nih di bidang ini. Itu sih kalau Jadi menurut orang misalkan- lebih yakin iya, lebih terhadap yakin diri kepada kita ya, Kak? Banyak. Terus juga habis suara. Grogi nih kayaknya. Grogi. Terus Boleh juga diminum? Kebalik. balik, bukannya kami yang nawarin. Iya. Oke, jadi balik lagi tadi kan BTW Kak, kalau kami boleh tahu, sebelum masuk di Himakom ini kira-kira emang Kakak tuh udah jadi orang yang suka up di depan kamera? Oh, enggak, Lebih Atau pede depan lebih ke kamera. Pemalu. introvert gitu kan? Kalau saya nih pemalu orangnya. Malu. Bener, iya. Tapi yang sekarang udah kenal malu-malu. malu-maluin. Sebenarnya kalau dari dulu sih saya orangnya pemalu. Mm-mm. Jujur, saya orang pemalu, saya nggak bisa bersosialisasi dengan ya tempat halayak kayak gini lah ibaratnya Iya. sama teman-teman. Saya jarang. Cuman ketika saya udah terjun di Himakom, apalagi saya udah kuliah di komunikasi, saya tahu nih, oh komunikasi itu harus gimana ya? Iya. Oh harus gini. Ketika saya udah di Himakom pun saya banyak ketemu mahasiswa, banyak ketemu dosen-dosen, terutama di bidang pekerjaan pun itu ada nilai plus buat saya kayak gitu. Berarti dulu pendiam, termasuk Banget, introvert. banget. Sekarang kok bisa jadi ekstrovert gitu? Iya. Ya mungkin efek ya. Oke. Efek dari Efek 4 tahun Iya, kuliah, mungkin kayak gitu. komunikasi, terus juga gabung di Himakom kali Kak ya. Iya, Jadi benar. dituntut buat pasti up, itu terus dituntut. ngomong Kalau gitu kita kan. bicara Lebih- humas itu pasti dituntut kita harus bisa bicara. Hmm. Bisa sih bisa dari Dari kecil. Dari kecil. bisa bicara. Cuman Mbak, beda. kembali lagi kita pede atau enggak? Iya. Bisa enggak meyakinin orang atau enggak? Gitu. Udah itu doang. Jadi apalagi nih? Apalagi Bingung nih. Oke, apa namanya, komunikasi tadi kan udah dari kerjaan, udah dari sebenarnya aku juga tuh nggak nyangka kalau dulunya Kakak tuh introvert Introvert. katanya. Berarti hobi ngegame juga di kamar, Iya. ngomong sendiri Pasti. gitu kan. Nah, pasti itu Kak ya. Terus tiba-tiba sekarang jadi ekstrovert Hmm. gitu kan, jadi kayak nggak percaya. Nah, ya Kak. Efeknya tuh emang bener-bener ini loh, ada bagus banget Ada, gitu kan ada. efeknya kalau emang kita bisa ngomong. Terus juga kan di dunia kerja juga ternyata banyak juga denger-denger tadi banyak juga kayak Banyak. customer yang Hmm. balik lagi gitu kan karena Pasti. Itu- pembawaan yang bagus tadi, bener nggak Kak? Iya, benar. Itu sebuah nilai plus di kita ya. Mm-mm. Kalau untuk kita udah bisa ngomong, maksudnya udah bisa ngomong tuh ya bisa ngeyakini, Iya, bisa bisa buat ngeyakinin nyaman. orang. Apalagi pas ini tuh yang cowok-cowok nih kecewek Iya. pasti cepet nih dapat pacar nih. Iya. Pasti. Di pede, di kecil. Iya. Jadi bisa juga misalnya kalau ada orang yang
ada cowok-cowok yang nggak pede deketin cewek, berarti bisa juga dong masuk komunikasi biar Iya. pede gitu maksudnya. Biar pede. Bisa. Oh, bisa juga. Bisa benar. Serius Bisa banget. juga. Bisa benar itu. Manfaatnya ya. Manfaatnya Iya. berarti ada nilai plusnya, kayak bisa cari jodoh Nah. juga ya. Ini Kak, nanya kegiatan yang paling berkesan selama waktu Kakak di Humas. Kalau berkesan itu di Himakom lah ya. Ya, Maksudnya termasuk kalau- Humas, Himakom. Kalau di Humas itu kan kita pasti ke Himakom Ya. pastinya. Kalau berkenan, Berkesan. Berkesan. iya kalau maksudnya kayak gini. Berkesan dan berkenan di sini ini ya. Ya. Kebersamaannya. Kita mungkin ya di organisasi di luar banyak ya, ibaratnya kekeluargaan Iya. pasti diutamain. Cuman buat saya di sini yang berkesan itu ya, ketika kita ngadain kegiatan waktu tahun 2015 kalau nggak salah. Hmm. Itu kita ngadain kegiatan yang kalau sekarang sih kayak Kami Fest ya, gitu ya. Capi Fest. Capi Ya, Fest Capi ya. Fest. Nah, itu kami di sini bisa tidur 3 hari 3 malam nggak pulang. Untuk Tidur 3 persiapan hari. kegiatan. Tiga ya? malam. Itu persiapan iya. Hmm. Dari awal kita buat panggung, itu dari bahannya kita beli sendiri, buat sendiri, semuanya itu sendiri. Ngedekor gitu ya. Ngedekornya semua sendiri, dari sound system kita ngangkutin sendiri, sampai ada yang pernah ribut-ribut. Yang berkesan itu sih, kalau untuk saya di organisasi lain itu belum ada, jujur belum ada. Cuman kegiatan-kegiatan hal yang gitu. Kalau sampai saat ini pun yang saya kangenin ya itu, Hmm. ketika lihat adik-adik nih yang mahasiswa himakom yang lain, kangennya itu jujur. Iya. Prosesnya itu. Kalau untuk hasil ya semua mungkin ada di sini lah udah ngerasain ya. Iya. Setiap kegiatan dari proses kita capek-capek, ketika hasilnya udah selesai pasti senang. Nah, Nah, itu saat ini proses yang saya Hmm. berkesan gitu. Jadi itu paling berkesan, paling Iya. nggak bisa dilupain Nggak kayak. bisa dilupain. Hmm. Kangen sampai saat ini pun saya kangen kegiatan-kegiatan kayak gitu. Pengen ikut terlibat. Udah Serius. Ya. tidur 3 hari 3 Tiga hari. malam Iya, barengan, serius. nggak tahu Tapi mandi pesan apa depan enggak mungkin itu. bisa ya. Bisa insya Allah. Kalau misalkan diundang pun Bisa. Bisa. Amin. Semoga ada waktu kayak. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau Iya. untuk waktu mudah-mudahan. Mudah-mudahan banyak waktu. Tinggal dihubungi aja. Nanti di bawah ada kontak. Kalian ajang cari jodoh dong. Iya. Enggak, kalau Enggak. gitu kita enggak usah. Ya, Jodoh nggak sudah usah. ada. Karena berarti. udah ada. Udah ada. Iya. Gak boleh nambah. Kalau diizinin enggak apa-apa. Ini mana ini? Ntar ditonton lagi. Semoga gak Enggak. nonton ya. Iya. Mudah-mudahan enggak ditonton. Mudah-mudahan nggak ditonton. Hmm. Oke, jadi udah tadi kan udah pengalaman yang paling berkesan, nggak tidur 3 hari 3 malam Demi Hmm. kegiatan. demi kegiatan, kegiatan itu demi semua, acara Capi Fest, Chandra Muka Film Festival Iya. se Sumatera Selatan kayak Yang penting Yang- itu demi Himakom. demi Himakom. Himakom, Iya, demi serius, berlangsungnya demi acara Himakom. tadi. Iya, Iya. benar. Tahan nggak tidur, nggak tahu mandi apa enggak ya tadi. Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak mandi deh Nggak itu mandi 3 hari kayaknya 3 kalau udah di sekret udah. Yang penting Udah. kegiatan Yang aja. penting Yang penting kegiatan yang aja. dipikirin itu kegiatan itu bisa sukses itu gimana, Hmm. masalah-masalah itu dihadapin itu. Hmm. Ada lagi Ada nih. Ada lagi pasti. Banyak yang pasti. Jangan sampai saya yang nanya nih. Kalau saya nanya pasti beda. Udah kayak dosen dong kata-katanya. Udah kayak dosen ini. Terus lagi tadi kan kerja di bidang retail. Sebelum itu kalau boleh tahu kerja di mana, Kak? Kalau Selain sebelumnya sih banyak sih ya. Mm-mm. Terutama saya di restoran. Di restoran. Iya, di resto. Itu lebih apa ya? Pengalamannya tuh lebih parah. Mm-mm. Maksudnya pengalaman yang lebih ngena banget itu sebenarnya di resto, karena siapa sih customer yang rela nungguin makanannya lama, Iya. mau benar. makan tapi lama gitu. Iya. Orang udah lapar nih. Iya. Kok disuruh nunggu lagi? Nah. Nah, kita udah bayar loh padahal. Di situ kalau untuk di retail customer tinggal milih, Iya. benar. ketika nggak mau yang ini dia mau yang itu masih bisa. Cuman kalau Hmm. misalkan untuk di restoran itu nggak bisa kita. Iya, benar. Kebanyakan Bener. dapat komplain customer di situ loh. Lama Benar, pasti ya. iya. Karena apalagi kalau misalnya dia ngantri itu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak yang Banget, baru-baru ini. atau apalagi ya, ada promo. Iya. Itu pasti Pasti. yang tadi yang kita bilangnya 30 menit nggak taunya sampai Iya. lebih dari 30 Banyak, menit. banyak. Orang Kalau yang di pasti situ banyak banyak. komplain. Di situ jadi Komplain banyak. perlu apa namanya? Cara bicara kita tadi tuh Hmm. kayak Pasti. cara penyampaian kita biar customer tadi bisa ngerti kenapa bisa Iya. lama. Jadi dia yang tadinya mau marah, oh ya udah dia mengerti kayak gitu kan. Iya, pemahaman. Pemahaman Nah, tadi. balik dari itu Kak. Ada nggak sih tips and tricks untuk orang supaya percaya diri kalau jadi humas?
Kalau tips dan trik ya. Iya. Pertama itu harus niat. Iya. Niat pertama. Kalau kita nggak ada niat Ya, percuma. Mau nggak kitanya? Iya, serius itu pasti niat. Terus biasain kita belajar ngomong di depan cermin. Karena kalau kita nggak berani ngomong di depan cermin nih, kita ngadepin diri kita sendiri loh depan cermin. Iya. Kita nggak berani Diri sendiri apalagi kita padahal ya. depan orang lain ya Iya. kan. Baru Bener. ngomong berdua sama diri sendiri, Diri sendiri padahal kan. padahal ya. Kita kan kayak gini. Kadang suka ngelihat diri kita sendiri tuh, ih, ini orang apa sih? Padahal Apa sih? kita loh. Bener. Iya kan? Padahal itu kita. Tapi kalau dengan kita bisa melawan diri kita sendiri udah bisa berani, Iya. mudah-mudahan di depan orang lain juga kita bisa berani. Itu biasanya sih latihan. Latihan dulu di depan Iya. cermin, udah nguasain baru. Iya. Iya, belajar. biasa nih kalau saya pribadi kayak gini. Selain saya udah nih belajar di depan cermin nih ngomong. Kita ngomong depan cermin, oh ya kayak gini ya. Kita kan mendengar sendiri nih. Saya terus aja instruksi ke teman. Iya. Tongkrongan. Teman. Iya, biasanya sih teman-teman kayak saya ini hobi game nih misalkan. Kita nggak mungkin dong main game tiba-tiba ada teman ngajak ngomong kita cuma diem aja. Dari situ walaupun kita nggak tahu nih ini orang mukanya kayak gimana, ini orang bentuknya gimana, cuman kita harus bisa berbaur. Iya. Nah dari situ kita juga bisa belajar. Gitu. Dalam game aja kita perlu komunikasi ya. Kak? Pasti. Apalagi kalau misalnya yang game yang apa tuh? Yang gimana tuh kalau Yang game mana? cowok tuh yang kalau Yang bisa, yang banyak yang tim. points lah. Iya. Iya, yang banyak voice. Otomatis kan nggak mungkin mau nyerang tiba-tiba nyerang. Iya. Iya, Itu tadi pasti. kan perlu balik lagi komunikasi. Iya. Komunikasinya itu penting. Kalau kalah nanti Pasti. nyalahin juga. Komunikasi juga yang salah Iya. tuh kan karena komunikasinya nggak baik jadinya kalah. Iya, benar kali. Oke. Ada lagi Kak Maman? Ada sih. Ada sih. Pesan-pesan nih, Kak. Hmm. Pesan-pesan untuk generasi depannya, untuk Himakom selanjutnya nih. Untuk angkatan kami lah. Nah, kalau pesan sih pribadi saya sih lebih kekeluargaan, terutama kekeluargaan nih. Dia harus lebih kuat. Karena kita kalau di Himakom, kalau kita mau ngadain kegiatan nih, Iya, Kak. cuman kita nggak ada anggota, percuma. Iya. Itu yang harus diutamain. Terus kalau untuk yang divisi humasnya nih, harus bener-bener ngerangkul lagi lah sama yang lain, terutama ke mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, maksudnya mahasiswa ilmu komunikasi yang aktif nih. Bener. Itu harus kita rangkul, harus kita lebih aktif lagi nanyain ada ini apa namanya masalah-masalah Iya. apa di kampus, kita juga bisa nyampain ke lembaga gitu. Itu sih kalau dari saya cuma itu aja. Keluarganya, Kak. Ya keluargaan harus lebih erat lagi. Sama lebih peduli lagi ke anggota yang Iya, lain. benar. Misalnya yang kurang aktif tuh ditanyai kenapa sih Iya. alasan dia gini. Lagi. Udah itu aja Kak. Lagi. Itu aja pesannya. Mungkin cuman itu. Itu aja, nggak ada lagi tambahan buat kami nih. Apalagi? Apalagi ya? Cukup lah, mungkin di belakang layar lah. Iya. Mungkin itu ya. Udah itu aja Iya. mungkin ya. Iya. Nggak ada lagi. Mungkin ada kata-kata penutup deh. Iya. Quotes Quote, gitu. quote. Bukan kata-kata terakhir ya. Beda. Ntar salah ngomong kata-kata Beda terakhir makna. beda makna dong. Kalau pesan lah ya, maksudnya pesan lah ya mungkin. Iya. ini. Ini udah umum sih sebenarnya, udah umum buat kita semua sih, pertama buat aku juga nih Mas Iya. ya. Iya. Kita itu harus jadi gelas yang kosong. Kenapa? Nih lagi penuh nih, posisi Ya, lagi penuh. penuh. Ketika dituang lagi pasti nggak bakal ngisi. Iya. Tapi ketika ini sudah kita kosongin, kita isi lagi, bakal ngisi. Iya. Dalam artian kenapa? Kita nih ada banyak ilmu nih, kita kuliah nih ilmu komunikasi, kita dari Himakom, kita dapat nih ilmu. Cuman ketika kita di luar, nggak mungkin dong, oh iya aku ada ilmu. Orang ngasih ilmu kita nggak kita terima nih. Iya. Nggak mungkin, kita harus bisa ngosongin diri Iya. kita. Gitu. Jadi lagi ini kelas kosong biar dapat Iya. ilmu yang baru terus. Iya. Belajar rendah diri juga Kak ya. Betul. Jadi nggak selalu ngerasa pinter, biar Benar, bisa benar, nerima nasihat dari orang lain Benar, gitu ya Betul, maksudnya. iya. Oke, jadi sejauh dari kita ngobrol panjang lebar ini tadi, teman-teman jadi bisa disimpulin nih kalau komunikasi itu atau humas bisa lo ngasilin cuan, Iya. bener Kak ya? Bener. Nah, banyak banget malah cuannya. Banget. Yang tadinya kita kerja cuman kerja mau dapetin uang, dapet relasi juga. Bener.
orangnya seneng karena pembawaan kita bagus tadi, Iya. Nah, dapat lagi Dapat nilai lagi. plus-plus. Banyak, Banyak banget ya. banyak. banyak plusnya ya. Balik lagi kalau misalnya pembawaan kita tadi yang Iya. baik ya gitu kan, bener nggak ya? Cuman plusnya tuh yang positif ya, Ya. bukan yang negatif. Oh, Banyak plus-plus yang lain. Iya. aku harus ke positif loh. Positif orangnya. Positif orangnya, tergantung orangnya itu Iya, nanggepinnya iya, gimana. iya. Oke. Jadi oke, makasih buat Kak Sukma yang udah Ya, Iya. jadi narasumber kita hari ini, udah menyempatkan waktu. Iya, nyempatin waktu, tahan jauh-jauh ke sini Iya. buat podcast ngisi acara bareng kita di sini. Iya. Nanti diundang lagi aja. Iya. Part Boleh 2-nya, ya? Part 2. Boleh aman-aman nanti. Jadi mungkin itu aja Iya. dari kami. Dan jangan lupa juga Jangan tonton lupa buat Bebaskom teman-teman di YouTube. benar Jangan lupa like, komen, dan subscribe. di YouTube-nya Himakom STC. Terus ada juga Spotify Iya. Bebaskom. Begesa Oke. bareng Himakom kepanjangannya. Jadi jangan salah paham. Ya. Nanti ditulis ya di bawah di Nanti Nanti deskripsi ya, ya. nanti ada di sini Sama di bawah. nomor WA tadi kan? Boleh, boleh. Oke. Bebaskom. Begesa Begesa bareng bareng Himakom. Himakom. Terima kasih. Himakom. Himakom Bangga bangga berkomunikasi. berkomunikasi.